Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita karena memang saya janji saudaraku ada pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan yang saya mau angkat. Wah, luar biasa saudaraku ya. Nah, karena memang saya janji ini, coba saudaraku ya, ini 1 lembar ya, 1, 2, 3. 3 pertanyaan yang saya akan angkat ini malam tanggal 17 bulan 8 2024 malam saudaraku ya, videonya tayang ya. Mudah-mudahan di 17 Agustus ini bulan 8 mudah-mudahan semua sehat dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Begitupun juga saudara-saudaraku yang masih banyak galau. Jadi oke saudaraku, karena ini ada 3 pertanyaan, langsung kita masuk ke inti. Mudah-mudahan saudara bisa memahami, dan ada saya janji di sini karena dia masuk di live streaming. Tetapi saya katakan kalau mau bertanya saudaraku, masuk khusus pertanyaan saudara masuk di video reguler ya. Jadi oke. Pertanyaan yang pertama yang saya jawab saudaraku adalah pertama, saya ulang ya. Pertama ya, nama channel yang saya akan angkat ke Khadijah Abbas 1. Yang kedua nama channel Suwardi dari Donggala ya. Yang ketiga nama channel Agus Yogi. Ini saudaraku ada 3 pertanyaan. Luar biasa semua saudaraku ya, mudah-mudahan saya bisa klikkan. Jadi oke saudaraku, silakan nonton full saudaraku karena ada 3 pertanyaan, 3 saudara kita petani walet yang saya angkat langsung ini, saya rangkum semua karena pada pertanyaan saudaraku ya. Oke, pertanyaan yang pertama saya angkat dulu. Khadijah Abbas, Assalamualaikum guru. Gedung, saya mau bertanya guru, gedung lantai papan pakai baskom besar, begitu juga siripnya pakai sirip kayu papan ya. Bagaimana guru di sini ya saudaraku mengatasinya? Bagaimana guru mengatasinya? Terima kasih atas penyampaiannya. Mantap saudaraku. Jadi oke saudaraku, langsung saya jawab dengan inti karena ada 3 pertanyaan yang saya akan angkat saudaraku, dan kita saling menghargai saudara-saudara kita. Begini, kalau saudara menggunakan lantai papan dan sirip kayu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudaraku. Banyak cara menggunakan itu tampungan air ya. Cara mengatasinya saudaraku seumpamanya gimana cara supaya saudara itu jangan sampai bocor, jangan sampai itu baskom terlalu penuh ya. Sisakan sedikit, sekitar kurang lebih 1,5 jari atau 2 jari. 2 jari dari ujung di baskom itu kalau saudara menggunakan baskom besar. Seumpamanya saudara menggunakan baskom besar, isi tanah liat sudah bagus. Oke. Tetapi satu saudaraku ya, banyak yang bisa saudara gunakan. Bisa juga menggunakan saudara penampung yang lainnya ya, tempat-tempatnya lainnya. Jelasnya saudara walet itu menggunakan hawa kelembaban ya, suhunya bagus, gelapkan ruangannya, jangan terlalu banyak sekat. Itu intinya kalau walet ingin berkoloni. Dan begitupun juga jangan selalu diganggu saudaraku ya. Solusi yang mengenai adanya bahasa air saudaraku banyak medianya di dalam. Tetapi jangan gunakan mesin pengabut saudaraku ya kalau saudara menggunakan lantai papan, begitupun juga sirip kayu. Bisa menggunakan mesin pengabut, tetapi jangan sampai itu hawanya mesin kabut sampai di atas sirip. Nanti itu sirip kayu akan remuk, hancur, dan dia tidak bertahan lama. Ujung-ujungnya juga fatal untuk walet. Oke, itulah saudaraku ya. Karena ada 3 pertanyaan, silakan saudara lakukan itu apa yang saya katakan. Yang kedua, nama channel Suwardi. Assalamualaikum guru. Ukuran gedung 9,35 meter, berarti 9 meter 3,5 meter tinggi per lantainya. Berapa tinggi poin dan lebarannya, serta ukuran lubang terjun dan ukuran ruang inap dari Donggala. Mengenai adanya ruangan inap saudaraku tergantung dari gedung ruangan saudara. Yang penting poin yang saudara gunakan, kalau ruangannya panjang lebar silakan gunakan poin kurang lebih sekitar 3x4 bisa, 3x4 bisa, 4x4 bisa. Tetapi kalau ruangan saudara itu di bawah dari 10 meter, apakah 9 meter panjang, 8 meter atau 7 meter, cukup saudara menggunakan di situ berapa lebarnya bangunan saudara. Ambil lebar seumpamanya 4,
4 kali 2 meter bisa juga, ya. 4 kali 2 meter itu luas saudaraku, 4 kali 2 meter setengah juga bisa. Semua bisa, terkecuali bangunannya saudara panjang, bisa saudara gunakan di situ 3 kali 4, 4 kali 4, semua jadi. Yang penting ruangannya lembab. Dan yang kedua, saudara mengatakan di sini, ya, berapa tinggi poin? Tinggi poin saudaraku yang paling maksimal itu 2 meter setengah. 2 meter setengah kali 2 meter setengah kali 2 meter setengah. 2 meter lebar, 2 meter panjang, 2 meter setengah ketinggian. 2 meter setengah panjang, 2 meter setengah lebar, 2 meter setengah ketinggian. Tidak usah saudara ambil di situ 3 meter ketinggian. Rata semua, panjang kali lebar kali tinggi, 2 meter setengah saudara. Aman. Cukup 1 LMB saudaraku, ya. Maksudnya LMB itu lubang masuknya burung walet, ukurannya 27 cm, bervariasi panjangnya. Berapa ukuran gedung saudara, saudara bisa mengambil di situ ukuran sesuaikan dengan gedung saudara. Seumpamanya lebih 10, saudara bisa mengambil di situ ukuran LMB 27 kali 70 sampai 80 cm. Seumpamanya ukuran gedung saudara kurang lebih 10 meter, ya. Tetapi kalau ukuran gedung saudara hanya 8 meter, 7 meter atau 6 meter, ya, saudara mengambil di situ cukup 70. Nah, bisa juga 65 panjangnya, tinggi tetapi itu 27 cm kali 70 cm atau 65 cm. Coba turun camkan baik-baik itu saudaraku. Silakan praktekkan dan silakan lakukan di gedung saudara. Nah, terus di sini ini sudah saya jelaskan saudaraku mengenai adanya ukuran-ukuran saudara. Nah, itu ukuran lubang tadi saya sudah jelaskan saudaraku, ya. Ukuran itu yang saudara ambil tergantung dari luasnya bangunan. Yang jelasnya ukuran itu tadi kalau di bawah dari 10, saudara mengambil tadi itu ukuran yang saya sudah paparkan. Nah, oke. Saudara sudah memahami apa yang saya utarakan, apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan saudara mengerti mengenai adanya bahasa ukuran, baik ukuran poin, begitupun juga mengenai ukuran lubang terjun. Saya sudah paparkan dan saya tambahkan tadi di situ ukuran LMB. Karena di sini tidak ada ukuran LMB, saya tambahkan ukuran LMB. Nah, itu saudara, ya. Itu tadi ukuran poinnya 2,5 kali 2,5 kali 2,5. 2,5 panjang, 2,5 lebar, 2,5 tinggi. Maksudnya 2,5 itu 2 meter setengah lebarnya. Nah, bisa juga 2 meter. Tetapi panjangnya 2 meter setengah. Tidak usah terlalu panjang saudara. Kalau saudara mau mengambil 3 meter tidak apa-apa juga, tidak jadi masalah. Hanya dilihat dari gedung saudara dulu berapa ukuran panjang kali lebar. Oke, paham saudaraku? Terima kasih banyak atas nama saudaraku ini, kan atas nama Suwardi. Saya sudah clearkan, ya, karena memang ini masuk di live streaming. Karena ini panjang pertanyaan saudaraku, jadi saya clearkan, saya sudah clearkan. Memang saya janji tanggal 17 bulan 8 Agustus, ya, hari kemerdekaan. Oke, sekarang saya melangkah ke nama channel Agus Yogi. Oke, terima kasih banyak saudaraku Agus Yogi. Ukuran ruangan inap 4 kali 8 meter, tinggi per lantainya 2,5 meter, ya. 4 kali 8 standar 4 meter lebar, 8 meter panjang. Tetapi ruangan inapnya 2 kali 5 meter, ya. Per lantainya 2,5 meter. Sudah pakai air saya ukur lewat jam 2 siang, suhu sekitar 29 Celcius, mantap, ya. 29,5 sampai 30 Celcius sudah masuk saudaraku, aman. Kurang sedikit, lebih sedikit tidak jadi masalah. Ini hanya sedikit kurangnya, aman. Dan kelembabannya 75%. Ini 75% juga saudaraku. Lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Kalau berbahasa kelembaban, standar kelembaban saudaraku itu 88, 89, 90 sampai idealnya 95% yang diinginkan walet, yang disukai walet 24 jam kalau perlu berlaku seterusnya, supaya walet itu aman dan cepat berkembang biak sampai berkoloni, dan dia akan produksi sarang di dalam ruangan RBW. Itulah yang dibahasakan hasil itu yang diinginkan saudara. Terus kalau saya tambahkan mesin kabut, apakah ditempatkan di poin saja
atau saya akali pakai pipa biar dapat semua kabutnya di setiap ruangan inapnya. Mohon pencerahannya. Oke. Itulah tadi saya katakan saudaraku ya, mengenai adanya mesin pengabut. Kalau saudara menggunakan mesin pengabut humidifier ya, mismaker humidifier itu yang berputar-putar, itu di poin ada contoh di lapangan saudaraku, saya sudah perlihatkan, saya sudah gambarkan semua mengenai adanya bahasa baik sekat, mengenai adanya Twitter, lubangnya, jaraknya, berapa ukuran dan kolam dan penempatan mesin pengabut. Coba saudara perhatikan di situ di video saya, belum lama, saudaraku ya, dan ikuti penjelasannya juga, lengkap semua petunjuk dan arahan penjelajah 75 saudaraku. Apabila saudara masih bingung, silakan ikuti itu pencerahan di video reguler, lengkap di situ saudaraku. Penempatan mesin kabut letaknya di poin. Ya, terkecuali saudara menggunakan lantai cor bukan papan, karena ada saya bahas di sini tadi, siripnya papan, lantainya papan. Ya, tidak jadi masalah saudara. Kalau saudara menggunakan mengenai aja mengakali, yang penting bahasa akali atau tidaknya, yang penting itu kelembaban dia bisa capai. Ukuran yang kelembaban saya sudah jelaskan tadi, standar itu 88 sampai 95%. Berlaku 24 jam, itu yang diinginkan walet. Itu yang disukai walet, sampai walet itu cepat beradaptasi, berkembang biak, dan populasinya bagus, dan akan meledak koloninya, dan begitu pun juga mengenai adanya sarangnya, ya itu adalah hasil. Itu saya sudah jelaskan tadi. Nah, terus atau di sini saudaraku ya, kan di sini saudara mengatakan saya tambahkan mesin kabut, silakan, lebih bagus lagi. Apakah ditempatkan di poin saja? Bisa ditempatkan poin saudaraku, karena ada contohnya itu saya perlihatkan saudaraku ya di gedung-gedung yang saya tangani, yang saya rehab, begitupun juga yang saya tangani mulai dari cakar sampai selesai. Terus atau saya akali pakai pipa. Mengenai adanya saudaraku ya, di sini mengakali, apa bisa mengakali? Bisa semua. Ya, bisa semua. Yang penting ruangannya di situ dia capai itu kelembaban. Kalau saudara menggunakan itu pipa tidak apa-apa, yang penting usahakan itu ada yang mendorong supaya dia kuat itu dorongannya. Pakaikan itu kipas yang besar di situ pipa supaya dia mendorong itu hawa kabut naik di situ lewat pipa. Tergantung kekuatannya itu kipas yang bisa dorong itu air. Biasa saya juga rancang gitu saudaraku. Tetapi itu mismaker, ya bukan humidifier. Mismaker itu yang kayak asap. Kalau humidifier saudaraku itu yang kayak ember itu yang berputar-putar itu di situ naik. Ada contoh. Kalau mismaker saudaraku seperti F600 yang kayak kepala bebek itu, ya itu semua kita gunakan kipas yang kuat yang mendorong. Kalau saudara mau merancang dengan bahasa pipa, pipa 4 inci paralon, atau saudara menggunakan pipa 3 inci paralon. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara sudah paham yang saya katakan mengenai adanya bahasa itu rancangan dengan medianya di dalam ruangan RBW dan fasilitasnya, supaya walet inginkan tempat itu, walet akan betah. Saudaraku ya, saya sudah jelaskan tadi, itu sudah berulang-ulang selalu saya jelaskan. Ya. Jadi silakan saudaraku simak selalu videonya, karena alhamdulillah ini ada 3 pertanyaan saya sudah clearkan ya. Yang pertama, nama channel itu Khadijah Abbas. Saya sudah jelaskan secara mendetail pertanyaannya saudara tanggal 7 bulan 8. Yang kedua, nama channel Suwardi ya, dari Donggala. Saya sudah clearkan juga pertanyaan saudara ya, yang saya janji tanggal 7 bulan 8 Agustus, 17 Agustus ya, bulan 8. Dan yang ketiga, nama channel Agus Yogi. Saya sudah clearkan juga pertanyaan saudara sesuai apa yang ditanyakan. Saya jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan secara mendetail, secara transparan mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan, baik di luar maupun di dalam ruangan RBO saudara. Itulah yang diinginkan walet. Dan pesan saya saudaraku ya, usahakan gelapkan ruangannya, jangan terlalu banyak sekat, jangan terlalu banyak diakal-akali di gedungnya. Saudaraku ya, karena walet itu tidak terlalu banyak yang dia cari, hanya dia mencari kelembaban, suhunya dingin, begitu suhunya sejuk,
begitupun juga ruangannya gelap dan cukup di situ saudara perlu memantau dari luar, jangan saudara selalu keluar masuk seperti walik yang ingin beradaptasi selalu keluar masuk di LMB-nya bagian poin. Ya, ada saatnya saudara masuk, ya, kasih jangka, berikan haknya juga walet, dan walet akan memberikan haknya ke saudara suatu saat nanti kalau saudara amankan itu walet, tidak pernah dimasuki ruangannya, dan insya Allah di kedepannya nanti kita akan mengagetkan itu walet, mengagetkan dia bikin sarang, kita tidak sangka-sangka saudaraku. Begitupun juga bahasa populasinya, koloninya, mudah-mudahan bisa meledak. Oke, jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah clearkan ada 3 pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya yang sempurna saudaraku, manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjalan saudaraku, semoga sukses terus. Mantap.